Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Minggu 12 Februari 2023. Sudahkah saudara bersyukur karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya? Sebagai bukti kita bersyukur, mari kita buka hati untuk menerima berkat bagi kehidupan rohani kita. Renungan hari ini berjudul keseimbangan doa dan tindakan. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Nehemia pasal 4 ayat 14, demikian bunyinya. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ada satu peribahasa yang menarik tentang keseimbangan antara doa dan tindakan. Bunyi peribahasa tersebut adalah sebagai berikut. Berdoalah sungguh-sungguh seakan-akan segala sesuatunya tergantung pada Tuhan, tetapi bekerjalah sungguh-sungguh seakan-akan segala sesuatunya tergantung pada diri Anda sendiri. Ini merupakan hal yang benar. Mempunyai pandangan seperti ini akan membuat kita seimbang antara berdoa dan bekerja atau bertindak. Benar sekali yang dikatakan oleh Henry Nouwen, doa dan tindakan tidak bisa dilihat sebagai hal yang bertentangan. Ada orang yang rajin berdoa dan beribadah serta mempunyai iman yang kuat dalam tanda kutip. Tetapi sayang, ia tidak rajin dalam bekerja sehingga ia tidak berhasil dalam hidupnya. Hidupnya yang dipenuhi dengan doa dan iman tidak mempunyai dampak positif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sebaliknya, ada juga orang yang bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi juga tak kunjung berhasil dan hidupnya tidak bahagia. Karena ia tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa dan ibadahnya. Hal-hal seperti inilah yang terjadi ketika kita tidak mempunyai keseimbangan hidup antara hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang jasmani, antara doa dan tindakan, antara iman dan perbuatan. Keseimbangan antara iman dan perbuatan bisa kita lihat dalam sebuah contoh yang bisa saudara baca dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Di sana diceritakan tentang Nehemia dan orang-orang Israel yang hidup pada zamannya. Saat itu di bawah pimpinan Nehemia, orang-orang Israel sedang membangun tembok kota Yerusalem yang telah roboh. Tetapi mereka mendapat tantangan yang sengit dari orang-orang yang tidak menghendaki pembangunan kembali tembok itu. Oleh karena itu, orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dan penyertaannya dari serangan orang-orang jahat tersebut. Tetapi bukan hanya itu, mereka juga terus berjaga-jaga siang dan malam sambil melakukan pekerjaan perbaikan tembok itu. Mereka bekerja sambil menyandang pedang. Beberapa di antara mereka bahkan bermalam di tempat tersebut untuk menjaga tembok itu dari serangan musuh. Dalam menghadapi tantangan dari musuh, Nehemia dan orang-orang Israel tidak hanya berdoa dan beriman kepada Tuhan, tetapi mereka juga tetap berjuang dan bertindak. Saudaraku, berdoa dan tindakan atau beriman dan perbuatan adalah seperti dua sisi mata koin bagi kita orang-orang percaya. Kita harus memiliki kedua-duanya. Kehilangan salah satu di antaranya akan membuat hidup kita tidak seimbang. Berdoa tanpa bertindak atau beriman tanpa berbuat apa-apa adalah salah. Tetapi bertindak tanpa berdoa atau berbuat sesuatu tanpa beriman juga salah. Kita sering mendengar moto ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Hal ini harus kita renungkan.
Setelah kita mendengar firman tentang keseimbangan doa dan tindakan, marilah kita memeriksa diri kita. Apakah hidup kita ini sudah seimbang antara yang rohani dan yang jasmani, ataukah masih berat sebelah? Bila kita mendapati diri kita masih berat sebelah, mari minta Roh Kudus bekerja, supaya firman yang kita dengar ini memulihkan hidup kita sehingga menjadi seimbang di hadapan Tuhan, supaya segala yang kita kerjakan, yang kita butuhkan, yang kita harapkan Tuhan curahkan atas hidup kita itu terjadi. Kemenangan ada di pihak kita bila kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang terpenting, yang tidak boleh dilupakan adalah jangan hanya sekedar berdoa, tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh hati. Begitu pula, jangan sekedar bekerja, tetapi kerjakanlah pekerjaan saudara dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mengajari kami tentang keseimbangan yang harus ada dalam hidup kami. Kami mengakui seringkali hidup kami berat sebelah. Kami terlalu banyak bekerja, tetapi kami melupakan, mengabaikan hubungan kami dengan Tuhan. Seringkali juga kami bertindak sebaliknya. Kami hanya berseru-seru minta pertolongan Tuhan, tetapi kami tidak melakukan apa-apa. Pagi hari ini kami mohon Roh Kudus mengerjakan hidup kami, sehingga firman yang kami dengar ini memperbaiki kelakuan kami yang tidak benar, memperbaiki keadaan hidup kami yang belum seimbang di hadapan Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat ya Bapa, supaya kami dapat membagi waktu kami dengan baik dan benar, sehingga hubungan kami dengan Tuhan tidak menjadi renggang oleh karena harus bekerja. Demikian juga kami tidak menjadi orang yang malas, yang tidak suka bekerja, tetapi hanya berseru-seru meminta tolong kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk melakukan apa yang cocok di hati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Perbuatan tanpa iman dan doa adalah sombong. Iman dan doa tanpa perbuatan adalah omong kosong. Selamat beribadah saudara-saudara. Biarlah kita semua benar-benar menghargai waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kita beribadah di rumah Tuhan. Beribadahlah dengan hati yang penuh kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.